self healing. Wah, ya. Pernah dengar ya istilah self healing? Self artinya apa? Sendiri. Healing, pengobatan. Berarti kalau digabung self healing, pengobatan diri sendiri. Ya. Jadi para ahli bersepakat mendefinisikan self healing adalah penyembuhan sendiri tanpa dibantu orang lain. Ya. Kenapa begitu? Karena ya kita ini perlu punya cara membantu diri sendiri dikala kita sedang bersedih, dikala kita sedang khawatir, cemas, takut, marah, kesel, jengkel, ya. Bahkan disuruh juga bisa mengobati diri sendiri pada sakit fisik, dikala demam, pilek, batuk, kan gitu ya, diare. Apa? Kita ini diminta, apalagi ya para bunda ini, para ibu-ibu diminta untuk apa? Sepertiga seperti dokter, sepertiga seperti psikolog, sepertiga mujahadah. Kalau nanti sudah ngobatin sendiri nggak mempan, hubungi dokter betulan. Gitu juga. Self healing ini adalah ilmu dari psikologi ya. Mungkin teman-teman di sini ada teman-teman psikolog yang hadir, ya. Ada teman-teman dokter yang hadir, teman sejawat dokter. Ada, oh masya Allah, alhamdulillah dok. Ya, dan tentunya semuanya para mujahadah, ya, baik di keluarga maupun di umat, di masyarakat, ya. Nah, kemudian ya, kalau definisi detailnya, self healing itu proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang mengganggu emosi. Ya, semua orang pasti deh ada luka batin, ya. Apalagi yang sudah berkeluarga. Ibu lebih sering luka batinnya karena anak apa karena suami, Bu? Ya Allah, kenceng banget. Maaf ya Ustadz Ubay ya. Itu curhatan ya. Iya, sama Bu Isa juga begitu. Kenapa? Karena kadang kita waktu pertama kali menikah usia muda, belum lagi banyak taklimnya, belum lagi banyak belajar, belum lagi ngajinya juga baru seberapa sih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Terus saja belajar. Ada salah, ada khilaf, langsung kita mohon ampun pada Allah, kemudian minta maaf pada orang yang kita terjadi konflik. Karena nggak mungkin kita berumah tangga sampai kita kayaknya punya ilmu yang mumpuni. Oh, bisa umur 70 tahun nih kan. Kalau kita mau merasa saya belum lengkap ilmunya, belum lama taklimnya, wah itu bisa sangat-sangat usia lanjut baru kita menikah. Ya, tidak apa-apa menikah saja di usia muda dengan tekad untuk terus belajar. Ya, saya sering juga ditanya kalau para ya adik-adik misalnya mau menikah, dia cuma tanya sama Bu Isa, apa tipsnya? Pokoknya sudah bertekad berniat menikah ini lillahi ta'ala, berikutnya terus taklim, ya. Karena kita kalau udah nikah nggak belajar, pernah rasa seminggu nggak taklim teman-teman? Kayak apa rasanya? Tahu sih suami jembatan surgaku, tapi ya, leher kita gitu-gitu yang ya, makanya seperti itu ya. Tapi juga banyak para istri bilang, Bu Isa, kenapa kita terus perempuan yang harus taklim, kenapa kita terus yang harus belajar? Ada yang berpikir begitu. Kenapa suami saya jarang taklim, kenapa suami saya nggak mau belajar? Saya mau bilang apa ya? Saya mau bilang gini doang, sama. Jadi suami Bu Isa jarang juga taklim. Iya. Ini korban lapor Pak. Gini, di otak wanita itu, di otak perempuan, menurut ilmu neuroscience, maaf ya bahasanya begitu ya. Nah ini kita belajar otak dulu ya. Nah ini dia. Pernah belajar biologi? Pernah belajar IPA? Siapa yang waktu SD-nya belajar ilmu hayat? Ketahuan umur kita, Bu. Sama. Ya, iya. Jadi kalau kita belajar otak, rupanya Allah ciptakan otak itu dua jenis, otak besar, otak kecil, kemudian terbelah kanan dan kiri. Ya. Ada program di otak bagian kiri perempuan, yaitu program tarbiyah, pendidikan. Ya, dan memang perempuan ini harus belajar. Ya.
Dan otak perempuan juga ada program berkumpul. Makanya dengan mudah kita berkumpul untuk belajar. Kan? Ini kita berkumpul. Bahkan waktu kesini pun kita ngajak yang lain kan? Yuk. Berkumpul bukan itu? Berkumpul. Ya. Pada laki-laki, kalau ada laki-laki yang rajin taklim, bermajelis taklim, itu keren banget. Pakai banget. Coba kita lihat bapak-bapak yang di depan berdua ini. Itu keren banget. Karena rajin taklim, bahkan ya, membuat program untuk taklim. Ya, itu. Kalau bapak-bapak, misalnya suami, di antara suami ini, ibu-ibu, suaminya belum rajin taklim, ya, itu biasa. Lazim. Mau ngomongnya gitu ya, lazim. Biasa aja. Termasuk ayat itu biasa. Ya, biasa. Nah, kenapa? Karena di otak laki-laki bagian kanannya ada program yang namanya bersaing. Apa Bu? Bersaing. Perempuan program apa tadi? Berkumpul. Laki-laki bersaing. Ya. Untuk apa Allah kasih laki-laki bersaing? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi hikmahnya adalah bapak-bapak atau laki-laki untuk punya daya saing kompetitif untuk menjemput nafkah di luar sana. Jadi bersaing. Jadi bapak-bapak senang berkumpul yang ada persaingannya. Contoh misalnya di kantor rapat meeting, bersaing bukan itu? Bersaing. Bersaing apa coba? Ide. Bersaing usulan. Bapak satu bilang, saudara-saudara, 2024 kita bikin program ini. Kata bapak sebelahnya, gak bisa. Ya, harusnya begini. Bapak satunya bilang, sorry ya. Nah gitu. Kan itu bersaing kan? Bersaing. Dan bapak-bapak kuat bersaing. Lah ya tah? Enggak mah. Oh ngomong bersaing kok. Memang bersaing. Bersaing. Ya. Kita tuh senang berkumpul nggak bersaing. Makanya kita selalu ingin berkumpul seperti ini. Ngapain? Mengumpulkan informasi. Baik informasi dari narasumber, juga informasi lainnya. Ibu, jilbabnya bagus banget, beli di mana? Informasi bukan? Seandainya tadi makan kue ya, ada kue itu, ya Allah enak banget kue susnya, beli di mana aja? Informasi bukan? Oh, termasuk sampai tahu enggak? Itu kan mengumpulkan informasi bukan? Ah itulah kita perempuan. Iya, oh senang berkumpul lah. Ya, kalau laki-laki bersaing. Sampai cerita-cerita uniknya adalah, coba deh, kita kemana-mana senang sama-sama berkumpul. Selain memang kita diperintahkan untuk keluar rumah, ada temannya, ada muhrimnya, gitu. Ya. Sampai-sampai juga siapa yang pernah, kalau lagi ke suatu tempat, katakan ke mall, maaf, mau ke toilet aja, pasti ngajak teman kita. Pipis yuk. Iya nggak sih? Makanya kalau kita ke toilet perempuan lebih dari satu, ya Allah perempuan banget. Nggak ada bapak-bapak ngajak temennya untuk ke toilet. Coba ya, Bu Isa aja pernah ya, lagi rapat gitu, rapat ibu-ibu Dharma Wanita saya ikut di situ ya. Ya, ibu pimpinan aja gitu, mau ke toilet aja ngajak ajudannya. Ke toilet yuk, baik Bu, siap. Tapi nggak ada bapak-bapak rapat, Pak, pipis yuk gitu. Kalau ada kayak gitu, wah gawat. Pasti bapak sebelahnya bilang, iya. Ya, iya, itu tandanya laki-laki bersaing, ke toilet aja bersaing, ngapain ditemenin? Iya kan? Iya. Dan uniknya kita perempuan, sampai toilet kan ngantri ya, itu bisa juga mendapatkan informasi. Iya nggak sih? Untung sekarang kalau model ngantri kepanjang ya. Kalau zaman dulu kan model ngantrinya depan-depan pintu toilet kan? Kalau ada 4 pintu toilet di depan gitu. Udah pertama diem dulu. Masuk satu, udah nggak betah nih kan? Lihat ke sebelah. Ibu sebelahnya lagi. Tinggal di mana Bu? Mengumpulkan nggak itu informasi? Itu perempuan. Coba maaf ya, ini cuma ini riset ya sebetulnya ya. Makanya toilet pria itu, maaf, tempat buang air kecilnya nggak pakai bilik. Iya, cuman urinar, cuman dinding tipis gini. Karena nggak ada bapak-bapak mau pipis sambil mari Pak.
Masya Allah, kita udah pakai bilik masih ngomong loh. Mbak, habis acara ini kita kemana ya Mbak? Antar bilik. Kita baru sadar ya, kalau kita berkumpul gitu ya. Ya Allah, ya Rabb, Allahu Akbar. Itulah perempuan. Dimana Allah kasih otaknya memang senang mengumpulkan informasi untuk dijadikan pembelajaran, untuk dijadikan tips, untuk dijadikan guidance agar kita hidup lebih nyaman. Karena perempuan memang lebih cepat baper. Ya, kenapa begitu? Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Perempuan perasaannya lebih dominan. Itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kita sampai pada pembahasan perasaan. Ya.